Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nadia, mahasiswa Universitas Surya Kencana Fakultas Hukum semester 3. Kali ini dalam mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan dalam pertemuan ke-6 kita membahas bab 3 mengenai perbarengan atau gabungan tindak pidana. Nah, perbarengan ini dalam bahasa Belandanya disebut samenloop. Samenloop ini artinya adalah berjalan bersama-sama. Kemudian dalam bahasa Latinnya disebut dengan concursus. Jadi ajaran ini adalah ajaran yang meringankan. Pengertiannya ini tidak ada di dalam KUHP, namun rumusan pasal-pasalnya ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, seseorang ini dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Beberapa aturan yang dilanggar ini artinya lebih dari satu, atau seseorang dengan beberapa perbuatan. Jadi beberapa perbuatan pun ini lebih dari satu, mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Kemudian pengertian yang kedua adalah di antara perbuatan-perbuatan tersebut hakim belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian pengertian yang ketiga adalah jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan atau membuat surat dakwaan, baik itu surat dakwaan yang primer maupun sekunder, perkara-perkara tersebut harus secara sekaligus dan bersamaan. Dan ini biasanya berkaitan dengan pasal 71 KUHP. Di antara ketiga pengertian di atas, yang paling penting adalah yang nomor 1 karena ini menyangkut dengan perbuatan pidana. Baik, di sini ada peraturan perbarengan atau gabungan tindak pidana diatur di dalam buku 1 KUHP bab 6 pasal 63 sampai dengan 71. Saya akan coba membacakan pasal 63, pasal 1, ayat 1, yakni jika satu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu. Jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Kemudian di sini ada pasal 2, jika satu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum diatur dalam aturan pidana yang khusus, maka yang khusus itu yang dikenakan. Nah, di sini ada perbarengan peraturan atau konkursus idealis. Konkursus idealis ini adalah yang tadi, seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Pidananya ini dikenakan hanya pidana terberat saja. Nah, ini merupakan bentuk dari konkursus murni. Jadi, di sini ada perbarengan peraturan atau konkursus idealis yang diatur di dalam pasal 63 KUHP. Kemudian di sini ada perbuatan berlanjut atau Fortsatte handling. Ini diatur di dalam pasal 64 KUHP. Di sini ada contohnya kasus pemalsuan uang. Nanti kita akan menjelaskan ini lebih lanjut. Kemudian di sini ada perbarengan perbuatan atau konkursus realis. Dan ini diatur di dalam pasal 65 sampai dengan 71 KUHP. Jadi bentuknya ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah konkursus murni dan yang kedua adalah konkursus yang tidak murni. Yang konkursus murni adalah konkursus idealis dan konkursus realis, dan kemudian yang tidak murni ini adalah perbuatan berlanjut atau Fortsatte handling. Nah, kita akan lanjut ke dalam sistem pemidanaan atau stelsel pemidanaan. Yang pertama ini perbarengan peraturan atau konkursus idealis. Di sini telah dijelaskan
bahwa di dalam pasal 63 KUHP ini menurut pasal 63 ini digunakan sistem absorpsi, yaitu dikenakan atau dijatuhkan pidana pokok terberat. Kemudian di pertemuan ke-6 ini dibahas mengenai sistem pemidanaan yang seperti ini dinamakan adalah absorpsi murni. Jadi ini adalah kesimpulannya, sistem pemidaannya ini merupakan sistem hisapan murni, yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan, atau hisapan atau serapan murni disebutnya. Kemudian di dalam konkursus idealis ini perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani atau material handling, yaitu perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisah. Kemudian di sini dalam pasal 63 KUHP, aturan yang dilanggar ini harus berbeda atau lebih dari satu aturan pidana, tetapi dalam prakteknya ini sering terjadi beberapa perbuatan yang hanya melanggar satu aturan pidana. Kemudian terhadap hal ini yang dipakai adalah pendapat doktrin, yaitu konkursus idealis homogeneus. Jadi konkursus idealis homogeneus ini adalah tindak pidana yang sejenis, artinya atau contohnya adalah mencuri, dan mencuri. Namun ini aturannya tidak sejenis. Kemudian di sini harus berbeda aturan yang dilanggarnya, akan tetapi pidana pokoknya sejenis. Nah, apa yang dimaksud dengan sejenis? Ini kembali lagi kita buka pasal 10 KUHP, yaitu di mana hukuman pokoknya itu adalah hukuman mati, hukuman penjara, kurungan, dan denda. Baik, itu kiranya yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan ke-6 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.